Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan untuk asbab diare pada bayi dan anak. Baik, sebelumnya saya screen untuk materi pada kesempatan kali ini. Ya, untuk diare sendiri, kita mempunyai definisi yang memang harus dibedakan berdasarkan usia. Yang pertama adalah BAB lebih dari 3 kali sehari dan tinja bentuknya lembek, cair bahkan berupa air saja atau tanpa darah dan lendir ya. Dan itu namanya adalah disentri. Itu adalah 3 kali untuk usia bayi dan anak. Nah, untuk neonatus ini adalah usia untuk 0 sampai 28 hari. Ini frekuensinya harus dibedakan lebih dari 3 kali, yaitu 4 kali. Jadi secara umum diare itu frekuensinya lebih dari 3 kali. Dan untuk neonatus itu harus dibedakan. Kemudian untuk penyebab dan gejalanya, jadi untuk penyebab memang kita tahu tidak hanya karena bakteri atau kotoran ya, tetapi karena virus, kemudian karena parasit, bahkan karena jamur gitu. Dan yang kita tanpa sadari biasanya untuk bayi adalah intoleransi laktosa yang ada dalam susu formula. Karena memang pada bayi terjadi intoleransi laktosa karena ada epitel yang memang tidak sama ya antara bayi satu dengan bayi yang lain sehingga kadang terjadi intoleransi laktosa dan terjadilah diare. Kemudian untuk gejalanya, jadi gejalanya tentunya BAB-nya lebih sering ya, dihitung frekuensinya lebih dari 3 kali, kemudian encer. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau BAB-nya lebih dari 3 kali kok tidak encer ya, berarti itu lebih ke apa namanya, karena intoleransi makanan gitu ya. Dan memang secara umum kalau sudah sampai terjadi diare adalah lebih encer. Nah, gejala yang lainnya apa? Yaitu disertai muntah dan demam, bahkan sampai terjadi dehidrasi karena kehilangan banyak cairan. Nah, berikutnya macam diare yang harus kita pahami ada diare akut, persisten, cair, disentri. Ya, jadi kalau akut itu hitungannya adalah waktu ya, 14 hari. Kemudian kalau lebih dari 14 hari namanya adalah diare kronis ya. Jadi persisten ini sudah lebih dari 14 hari dan ada infeksi. Jadi nanti diarenya kalau infeksi ada tambahan pemeriksaan labnya ditemukan bakteri atau virus ataupun jamur ya. Nah, kemudian untuk diare cair tentunya konsistensinya hanya cairan. Kemudian kalau disentri berarti ada bakteri amuba sehingga kadang gejalanya disertai adanya darah ya, bahkan lendir seperti itu. Nah, ini mekanismenya. Jadi kalau kita lihat lapisan dinding usus kita, ini yang normal. Gampangannya kalau kita melihat ini kalau ada masalah, ada toksin ya, ada racun ya, bakteri yang menembus, kemudian menyebabkan fungsi penyerapannya terganggu, bahkan sampai terjadi eksudasi, ya karena ada perlukaan. Sehingga terjadi keluarnya lendir ya, dan darah. Nah, kalau diare cair tentunya hanya kuman yang memproduksi racun sehingga usus berusaha untuk mengeluarkan dengan mensekresikan air gitu ya. Dan yang lebih diantisipasi atau yang harus diwaspadai adalah elektrolitnya juga ikut keluar sehingga kadang-kadang efek diare adalah lemes gitu ya dan gangguan konsentrasi. Nah, ini yang intoleransi. Intoleransi terjadi karena memang kita lihat kalau ini epitel normalnya, kemudian kita lihat bagian yang bermasalah, di sini epitelnya tidak terbentuk dengan semestinya sehingga enzimnya itu tidak mampu mengabsorpsi dari laktosa yang ada di kandungan susu formula. Sehingga kalau usus tidak bisa mengabsorpsi ya akan direspon untuk dikeluarkan. Nah, itu yang terlihat adalah
munculnya BAB yang sering dan konsistensinya adalah cair. Baik, selanjutnya patofisiologi diare. Nah, patofisiologi kita cukup untuk memahaminya adalah yang pertama meningkatnya motilitas ya. Meningkatkan motilitas sehingga makanan yang masuk ke dalam usus itu tidak bisa terserap dengan baik ya, sehingga hanya lewat, bahasanya hanya lewat saja dan kemudian penyerapannya tidak maksimal sehingga pengeluarannya lebih cepat daripada yang tidak terjadi peningkatan motilitas gitu. Nah, penyerapan usus terganggu ya tentunya karena adanya peradangan, infeksi, kerusakan gitu ya dari lapisan usus. Perubahan flora usus yang sifatnya mengganggu penyerapan nutrisi cairan sehingga terjadilah diare yang BAB terus-menerus. Berikutnya adalah pathway-nya ya. Jadi pathway-nya ini kita bisa lihat, maaf, dimulai dari patogen masuk ya. Patogen itu tentunya agen yang menyebabkan diare, virus, bakteri, parasit gitu ya, masuk melalui makanan, minuman yang ke dalam lambung kemudian lolos masuk ke usus. Nah, kalau sudah sampai usus terjadilah infeksi. Nah, kalau infeksi akan direspon oleh tubuh kita adanya peradangan karena perlawanan adanya bakteri, virus yang masuk ya, dan terjadilah kerusakan lapisan usus. Efek berikutnya adalah usus mengalami kerusakan dalam menyerap air dan nutrisi ya. Nah, inilah yang terlihat feses menjadi cair dan sering. Nah, berikutnya sebutannya adalah diare karena peningkatan motilitas usus dan ketidakmampuan usus menyerap cairan nutrisi dengan baik karena respon adanya bakteri, virus ataupun makanan yang tidak bisa diserap. Manifest klinis. Nah, manifest ini tentunya adalah bentuk gejala yang muncul akibat diare gitu ya. Tentunya yang kita pahami buang air besarnya meningkat lebih sering, lebih biasa dari 2 kali, lebih dari 3 kali gitu ya. Nah, yang kedua konsistensi. Konsistensi itu bentuk ya, cair, encer, bahkan berair begitu. Dehidrasi efek pengeluaran cairan berlebihan ya, efeknya mual ya, mata cekung, kulitnya kering gitu ya. Itulah tanda-tanda dehidrasi. Mual muntah ini terjadi kalau diarenya sudah pada fase diare berat ya, sehingga respon berikutnya adalah mual muntah yang menandakan bahwa tingkatan sel itu sudah mengalami kekurangan cairan yang luar biasa sehingga efeknya mual dan muntah. Kemudian nyeri perutnya ya karena memang efek dari cairan yang banyak keluar yang akhirnya nanti tergantikan dengan udara sehingga perutnya menjadi kembung ya, bahkan sehingga terjadi nyeri yang tidak nyaman. Dan demam ya karena ada infeksi ya yang merespon adanya bakteri atau virus yang terjadi peradangan. Berikutnya kelelahan ya karena terjadi apa? Dehidrasi, di mana dehidrasi itu menandakan cairan dalam sel berkurang ya, kemudian cairan itu membawa oksigen dan tentunya membawa energi untuk sel dalam beraktivitas. Sehingga kalau energi selnya tidak ada, berkurang ya, responnya adalah lelah. Itulah yang pada akhirnya disebut terjadi shock hipovolemik. Nah, penilaian derajat dehidrasi ini penting sekali, harus semuanya sama ya persepsinya, dan tidak banyak yang kita ingat-ingat. Jadi ada dehidrasi diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang, dan diare dehidrasinya berat. Dengan 3 tanda keadaan umum, mata, keinginan minum, dan turgor. Meskipun banyak sekali referensi yang berkaitan dengan tanda dehidrasi, matanya, produksi airnya berkurang, bibirnya kering, dan seterusnya, kita mengacu pada MTBS, silakan menggunakan ini saja ya. Jadi untuk yang diare tanpa dehidrasi, kita lihat tidak ada tanda ya yang menunjukkan KU-nya bermasalah, semuanya baik, sadar itu ya, meskipun diare. Matanya tidak cekung, minumnya juga normal, tidak ada rasa haus yang terlihat sekali, kan turgor kulitnya ya
kita pada saat mencubit kulit perut di bagian dalam, ya, itu kembalinya segera. Nah, bagaimana dengan yang dehidrasi ringan sedang? Nah, ini ada perbedaan dengan yang tanpa dehidrasi. Keadaannya gelisah, ya, gelisah, rewel, ya. Anak kecil cenderung nangis, iya, tetapi kita bisa melihat rewelnya berbeda, ya, cenderung gelisah, tidak nyaman gitu, dan matanya kita bisa cek cekung. Minumnya lahap sekali. Kalau kita ingin ngecek keinginan minumnya bagaimana, gitu ya, karena memang betul-betul rasanya haus terus. Nah, tugal kulitnya lagi kembalinya lambat lebih dari 2 detik. Yang ketiga, derajatnya dehidrasi berat. Nah, ini keadaannya sudah menunjukkan mengalami penurunan kesadaran, ya. Lesu, lunglai gitu, tidak semangat, ya. Bukan berarti pasiennya sudah kooperatif, sudah sembuh, sudah eh, baikan, bukan gitu ya, tetapi memang kondisi kesadarannya sudah menurun gitu karena sudah mencapai tingkatan sel dehidrasinya tidak bisa dipenuhi dengan minum oral, harus dengan intravena. Matanya cekung, keinginan minumnya ya kalau sudah tidak sadar tentunya mau makan minum ya sudah tidak ini ya, sudah tidak ada keinginan, malas minum, padahal dehidrasinya berat. Beda dengan yang dehidrasi sedang. Tugornya lebih dari 3 detik ya kembalinya. Jadi tentunya lebih meningkat kembali lambatnya ya. Ini 2 detik, ini 3 detik. Nah, bagaimana rencana terapinya? Itu ada di buku MTBS. Ini ada terapi yang disesuaikan dengan hasil klasifikasi, sehingga jangan sampai salah menginterpretasi dari tanda gejala klasifikasi dehidrasi. Jadi bisa hanya dengan ini saja. Tata laksana diare ini juga harus dipahami secara bersama atau jangan beda-beda ya, karena biasanya kalau diare ya kalau bisa dihentikan gitu. Nah, ini yang harus dirubah ya persepsinya. Bayi anak, apakah yang harus dilaksanakan pada tata laksana lintas diare? Yang pertama, jika neonatus bayi sampai 6 bulan teruskan ASI. Yang disebut teruskan makan jika usia lebih 6 bulan. Jadi tidak ada pantangan puasa itu. Itu hal yang salah ya. Karena intake-nya harusnya ditingkatkan. Kalau dipuasakan artinya apa? Menambah terjadinya penurunan intake dan akhirnya dehidrasinya tambah berat ya. Itu nggak boleh. Selanjutnya adalah zinc ya. Zinc ini adalah prebiotik yang berfungsi untuk melindungi epitel usus, bukan untuk menghentikan diare. Jadi ini kenapa 10 hari? Karena memang kerjanya adalah harus sampai 10 hari pemberiannya. Dan oralit ini juga perlu diberikan sebagai pengganti elektrolit yang mungkin keluar bersama diare. Antibiotik boleh apa tidak? Harus selektif karena harus diketahui dia diarenya infeksi bakteri, virus ataupun parasit ya. Kalau tidak hanya baru tahu sering diare tapi belum ada pemeriksaan labnya, diusahakan bayi anak ya kita sebenarnya juga nggak terlalu boleh ya sembarangan asal minum antibiotik, harus diidentifikasi dulu penyebabnya. Dan ini nasihat kaitannya nanti untuk ibu yang memulangkan anaknya setelah dirawat ataupun berobat tidak dirawat, harus ada nasihat yang diberikan. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Ini adalah oralit yang direkomendasikan tidak boleh membuat larutan gula garam sendiri ya, karena memang takarannya harus pas. Nanti kalau takarannya tidak pas, yang ada kelebihan natrium, kelebihan glukosa, bisa mengakibatkan diare tambah parah. Jadi oralitnya harus yang sediaan seperti ini, tuh ya. Ini cara membuatnya, tentunya tangan kita harus cuci tangan dulu, karena sumbernya ya tangan kita. Kalau sampai tangan kita itu tidak bersih dalam menyiapkan makanan untuk bayi atau anak atau pasien yang mengalami diare. Kemudian, nah ini zinc-nya adalah bentuknya ada yang sirup, ada yang tablet, yang penyediaannya ataupun pemberiannya harus mengikuti aturan ya, bukan digerus, bukan ditelan gitu ya.
Ini sifatnya adalah memberikan kekebalan. Dan ini caranya memberikannya ya, kita lihat sediaannya bisa diberikan 1 sendok air kemudian dilarutkan, gitu ya. Bagaimana dosisnya? Ini dia, dosisnya harus sesuai usia. Jadi sediaan itu ada yang 10 mg, ada yang 20 mg. Jadi kalau umurnya kurang 6 bulan ya diberikan setengah tablet dengan sediaan yang 10 mg. Sehari sekali selama 10 hari. Yang lebih 6 bulan, nah 1 tabletnya harus yang 20 mg. Ya, harus dicek usianya, tidak boleh dibuat sama ya. Jadi sekali lagi usia bayi, anak itu usia sangat penting, bahkan juga berat badan. Ini teruskan ASI, makan ya tadi ya, bahwa diare itu tidak ada rekomendasi puasa. Nah, itu nggak pas, nanti yang ada tambah ngedrop ya. Jadi kalau usia kurang 6 bulan, ASInya harus lanjut. Susu formula ya stop kalau itu menjadi penyebab. Jadi bisa biasanya kalau dia tidak minum ASI ya diganti yang LLM ya, low laktosa ya. Kalau yang usianya lebih 6 bulan tambahkan makanan yang tidak merangsang diare harus diberikan. Antibiotik tadi yang kita bahas harus sesuai dengan hasil lab gitu. Jadi kalau dia penyebabnya bakteri ya antibiotik, kalau penyebabnya parasit ya antiparasit ya. Dan untuk nasihat yang tadi disebutkan pada saat ibu membawa anaknya ke vaskes, tidak diranak misalkan ya dijelaskan bagaimana memberikan cairan dan obat di rumah. Kemudian kalau ibunya pulang, apa yang harus dikasih nasihat? Bawa kembali Bu, jika diarenya lebih sering, muntahnya berulang, kemudian sangat haus gitu ya, makan minumnya tambah tidak mau, ada demam, kemudian tinjanya berdarah, bahkan tidak ada proses membaik selama 3 hari. Nah, itu harus disampaikan. Ibu tidak akan paham kalau petugas tidak menyampaikan. Ya, bisa terjadi di rumah anaknya karena dehidrasi berat dia anteng ya, ibunya ngertinya anaknya sudah sembuh gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Jadi diarenya sering, kondisi kesadarannya tambah tidak respon, nah itu bahaya. Jadi kalau tidak disampaikan nanti akhirnya bisa kecolongan. Apa pemeriksaan labnya ya? Hematologi itu harus spesifik ya, bukan HB, HT, bukan ya, tetapi lebih ke elektrolitnya, karena kan yang banyak keluar hilang adalah elektrolit. Kultur tinja untuk melihat identifikasi bakteri parasit apa yang menjadi penyebab sehingga nanti pemberian obatnya sesuai gitu ya. Kemudian untuk mikroskopi tinja, bahkan biokimia ini pendukung saja kalau sekiranya dalam pengobatan dengan antibiotik ataupun dengan suportif yang lain kok tidak berespon ya, ini baru dilanjutkan untuk yang selain cek tinja dan hematologi. Nah, fokus pengkajian keperawatan. Jadi kita sudah tahu teorinya, definisinya apa, penyebabnya apa, tata laksananya apa, bahkan sampai pemeriksaan penunjangnya. Yang terpenting kemudian selanjutnya adalah mengkaji fokus perawatan ya. Kita sebagai perawat harus bisa menelusuri ya riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit keluhannya, riwayat sekarang dan sebelumnya, penyebabnya dan keparahannya bagaimana. Gejala klinisnya ya kita sudah belajar tadi minimal BAB-nya lebih 3 kali, konsistensinya encer, kok ada mual, ada tanda dehidrasi dan seterusnya, ini juga merupakan bagian dari kondisi diare. Asupan cairan nutrisi dikaji juga. Bagaimana sebelum diare makan apa, kemudian setelah diare asupan intiknya minumnya bagaimana, mau apa tidak gitu ya, jenisnya apa, itu sangat-sangat penting untuk ditanyakan ya. Dan berikutnya status imunisasi. Kenapa status imunisasi ditanyakan? Sebagai riwayat pelindungan kekebalan tubuh yang mengindikasikan kalau
anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap, resikonya anak gampang mengalami infeksi. Nah, infeksi yang paling sering itu yang paling pertama diserang kekebalan tubuhnya selain gangguan pernapasan biasanya adalah pencernaan yaitu diare. Maka dari itu penting sekali imunisasi ditanyakan ya. Dan faktor risiko yang lain ya tentunya pendukung terjadinya diare, kebersihan lingkungannya bagaimana, alat makannya bagaimana, ya, kemudian akses air bersihnya terpenuhi atau tidak, bahkan sampai status gizinya, sehingga harus dicek berat badannya sesuai nggak ya dengan usia, begitu, ya. Dan berikutnya daftar diagnosa pada diare. Ya, kita bisa menyimpulkan ini karena memang dari pathway-nya ya, kenapa defisit volume cairan bisa muncul ya karena dengan adanya infeksi, adanya intoleransi, adanya amal absorpsi ya, cairan banyak keluar. Nah, inilah defisit volume cairan yang harus ditegakkan pertama kali dengan data pendukung tanda dehidrasinya bagaimana. Itu harus dilengkapi. Resiko infeksi ya tentunya karena adanya tanda-tanda infeksi ya. Misalnya hasil labnya menunjukkan ada bakterinya, ada infeksi parasit. Nah, ini resiko infeksi bisa masuk. Nyeri akut, ada keluhan anak, bayi, ya kalau bayi nggak bisa tapi nangis terus ya. Kemudian ada disentri, itu sudah menunjukkan nyeri akut bisa. Kalau anak yang lebih besar ditanyakan atau bahkan dilakukan pemeriksaan fisik, dia akan mengeluh nyeri pada bagian perut, gitu ya. Gangguan nutrisi bagaimana? Ya, gangguan nutrisi ini bisa muncul karena adanya gangguan penyerapan. Tentunya ini juga harus dilengkapi data ABCD. Apa itu ABCD? Antropometri berat badan sebelum dan setelah harus turun 10% dari berat sebelumnya. Kemudian apa lagi? Biochemical. Apa itu biochemical? Pemeriksaan lab yang mendukung gangguan nutrisi. HB turun. Terus apalagi? Protein, albumin turun ya. Dan untuk C-nya klinisnya ya, pucat, konjungtivanya anemis ya, dan gangguan lainnya misalnya rambutnya mudah rontok, itu juga bagian dari pemeriksaan klinis. D-nya dietary, pola makan. Nah, pola makannya gimana? Ternyata setelah dikaji usia 7 bulan belum diberikan makan misalnya, harusnya kan udah dapat makan nih ya, sehingga oh, sesuai ya kalau seandainya misal pasiennya berat badannya katakanlah 7 bulan ya, 7 bulan harusnya katakanlah harusnya sekitar 7,5 kilo. Nah, ini hanya 5 kilo. Ini kan menunjukkan ada masalah nutrisi ya, untuk apa namanya tadi gangguan status gizinya tuh ya. Gangguan pola eliminasi ya tentunya karena faktor peningkatan frekuensi BAB ya dan kecemasan anak dan orang tua karena mengalami ketidaknyamanan dan cemas kenapa diarenya terus-terusan nggak berhenti-berhenti. Nah, ini juga bagian dari diagnosa pada diare. Ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan ya. Ini hanya sebagian, secara lebih banyak tentunya bisa didapatkan dari referensi yang lain untuk lebih melengkapi. Demikian untuk materi diare kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.